Baik, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NIM E1E1222028, kelas genap jurusan Teknik Informatika. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan rangkuman sistem operasi, di mana saya akan mulai dari pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Sistem operasi komputer digunakan untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi komputer diperlukan supaya kinerjanya berjalan dengan baik. Setiap komputer memerlukan sistem operasi agar bisa dijalankan atau digunakan. Dalam hal ini, sistem operasi memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dengan komputer. Tujuannya untuk menghubungkan manusia dengan komputer atau perangkat lunak dengan perangkat keras. Sistem operasi juga berfungsi untuk menyediakan layanan ke pengguna sehingga bisa lebih mudah saat memanfaatkan berbagai sumber daya komputer. Nah, selain itu, sistem operasi atau operating system juga berfungsi untuk mengelola data yang ada dalam komputer serta mengatur perangkat lunak dan perangkat keras agar bisa bekerja dengan stabil. Selanjutnya, cara kerja sistem operasi. Tahap pertama, OS akan dibuat ke komputer menggunakan boot program. Setelah itu, OS bertugas untuk mengatur semua program aplikasi yang ada di dalam perangkat. Aplikasi-aplikasi tersebut akan membuat permintaan melalui API atau Application Program Interface agar pengguna tidak perlu repot mengetahui sistem yang rumit di baliknya. Contoh mudahnya, katakanlah kita sedang menggunakan aplikasi Paint untuk menggambar. Setelah itu ingin menyimpan gambar tersebut. Untuk menggambar, sebagai user hanya perlu mengklik Save atau Save As agar gambar tersebut secara otomatis tersimpan. Nah, di balik itu semua terdapat kerjasama antara operating system dan aplikasi melalui API. Tak hanya itu, pengguna juga bisa langsung menggunakan Command Line Interface atau CLI atau Graphical User Interface atau GUI. Nah, CLI adalah program di komputer yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan menghapus sebuah dokumen, membuka program aplikasi, dan menelusuri setiap dokumen yang ada. Kelemahan sistem operasi berbasis bahasa pemrograman. Salah satu kesulitan dalam mendesain sistem berbasis bahasa pemrograman adalah menyangkut masalah proteksi, khususnya proteksi memori. Sistem operasi tradisional menyandarkan pada fitur perangkat keras untuk menyediakan proteksi memori. Konsep mesin virtualnya itu sangat baik, namun cukup sulit untuk diimplementasikan.
karena mesin virtual harus mampu berjalan pada dua keadaan sekaligus, yaitu virtual user mode dan virtual monitor mode. Mesin virtual juga memiliki keunggulan, yaitu proteksi sistem yang sangat cocok untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengguna mesin virtual amat berguna, tapi sulit untuk diimplementasikan sebagaimana perangkat-perangkat lainnya. Penggunaan mesin virtual ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Masalah utama dari desain sistem adalah menentukan kebijakan dan mekanisme yang sesuai dengan keinginan pengguna dan pendesainnya itu sendiri. Sistem GNU Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang sangat mirip dengan sistem-sistem Unix, karena memang tujuan utama rancangan dari proyek Linux adalah Unix compatible. Sejarah Linux dimulai pada tahun 1991 ketika mahasiswa Universitas Helsinki atau Finlandia bernama Linus Benedict Torvalds menulis Linux, sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32 bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang cocok untuk PC. Sebuah proses pada suatu program yang sedang dieksekusi. Proses lebih dari sebuah kode pemrograman yang juga mencakup program counter, stack, dan sebuah data section. Dalam pengeksekusiannya, sebuah proses juga memiliki status yang mencerminkan keadaan dari proses tersebut. Status dari proses dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kondisinya. Status tersebut mungkin menjadi 1 dari 5 status berikut. Misal, new, ready, running, waiting, atau terminate. Nah, setiap proses juga direpresentasikan oleh proses block, control block atau PCB yang menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan proses tersebut. Selanjutnya ada konsep thread. Sejauh ini, proses merupakan sebuah program yang mengeksekusi thread tunggal. Kendali thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Banyak sistem operasi modern telah memiliki konsep yang dikembangkan agar memungkinkan sebuah proses untuk mengeksekusi multi-threads, umpamanya secara bersamaan mengetik dan menjalankan pemeriksaan ejaan di dalam proses yang sama. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi penjadwalan tersebut, yaitu misalnya priority yang pertama, yang kedua ada scheduler dan queue position. Yang ketiga ada schedulability policy, dan berikutnya ada contention scope. Berikutnya lagi ada processor affinity, dan yang terakhir ada default. Selanjutnya ada penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah basis dari multiprogramming sistem operasi. Dengan meng-switch CPU di antara proses, akibatnya sistem operasi dapat membuat komputer produktif. Penjadwalan CPU adalah suatu proses pengaturan atau penjadwalan proses-proses yang ada di dalam komputer. Manajemen proses Linux.
Linux itu mengatur semua proses di dalam sistem melalui pemeriksaan dan perubahan terhadap setiap struktur data atau data task struct yang dimiliki setiap proses. Sebuah daftar pointer ke semua struktur data task struct disimpan dalam task vector. Jumlah maksimum proses dalam sistem dibatasi oleh ukuran dari task vector. Linux umumnya memiliki task vector dengan ukuran 512 cm. Saat proses dibuat, task struct baru saja dialokasikan dari memori sistem dan ditambahkan ke task vector. Nah, Linux juga mendukung proses secara real time. Proses macam ini harus bereaksi sangat cepat terhadap event eksternal dan diperlakukan berbeda dari proses biasa lainnya oleh penjadwal. Kernel Linux mengawasi dan mengatur proses berdasarkan nomor Process Identification Number atau PID, sedangkan informasi tentang setiap proses disimpan pada deskriptor proses. Deskriptor proses merupakan struktur data yang memiliki beberapa status, yakni task running, symmetry multiprocess, task interruptible, task uninterruptible, task stopped, dan task summary. Linux menyediakan dua sistem kernel, yaitu fork dan clone. Fork memiliki fungsi untuk menduplikasi proses, di mana proses anak yang dihasilkan bersifat independen. Sedangkan fungsi clone, selain menduplikasi dari proses induk, juga mengizinkan terjadinya berbagai ruang alamat antara proses anak dengan proses induk. Sinkronisasi kernel Linux dilakukan dengan dua solusi, yaitu yang pertama, dengan membuat normal kernel yang bersifat kode non-retractable. Akan muncul salah satu dari tiga aksi, yaitu interupsi, pagefall, atau kernel code memanggil penjadwalnya sendiri dengan meniadakan interupsi pada saat critical section muncul. Baik, itulah tadi penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang rangkuman sistem operasi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.